manis lewat usaha gula semut. Inilah hasil kerja keras masyarakat Kokap, Desa Kalirejo. Tahun 2011, program mulai berjalan di Desa Kalirejo. Awalnya, Desa Kalirejo tergolong desa miskin. Padahal potensi sumber daya manusia serta sumber daya alam di Desa Kalirejo mampu dikembangkan. Hasil di lapangan membuktikan 80% masyarakatnya memproduksi gula kelapa. Kita coba untuk menginisiasi, kita coba untuk berdiskusi juga dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kalirejo untuk mengupayakan bagaimana agar petani dapat membuat produk turunan, tidak hanya gula cetak saja, kalau yang dalam bahasa di wilayah Kalirejo namanya gula batok, tapi coba kita membuat produk turunan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, yaitu gula semut atau dalam istilahnya brown sugar. Nah, dari itu kita coba untuk melakukan sosialisasi. Tahap awal kita sosialisasi kepada masyarakat yang ada di wilayah Kalirejo. Kita cari masyarakat-masyarakat yang memang punya keinginan untuk berubah. Setelah berjalan lebih dari 3 tahun, 146 mitra telah tergabung dan memperoleh binaan. Dan sejak September 2013, Koperasi Ikhtiar Swadaya Mandiri dibentuk. Dari 146 mitra, jumlah itu dibagi menjadi 18 kelompok. 7 kelompok diantaranya membuat gula semut. Dari 7 kelompok itu, terdiri dari 56 anggota. 21 orang diantaranya berfokus pada usaha gula semut. Untuk menjadi gula semut melalui proses panjang. Selesai dideras dari pohon, nira kemudian disaring. Setelah itu dipindah ke dalam wajan untuk dipanasi. Proses pemanasan ini membutuhkan waktu 3 hingga 4 jam sampai nira mengental. Setelah mengental, wajan diangkat. Proses selanjutnya digerus sambil diaduk dengan campuran gula semut yang sudah jadi. Tujuannya untuk menghasilkan tekstur yang lebih sempurna. Setelah bercampur sampai mengering, langsung digilas hingga lembut menjadi tepung, lalu diayak. Nah, gula semut pun selesai dibuat, lalu siap dibawa ke koperasi. Dalam 3 hari, rata-rata perajin akan memperoleh hasil penjualan sebesar Rp224.000. Jumlah itu masih ditambah sisa hasil usaha yang akan didapat di akhir periode. Pembeliannya cuma 15.000 per kilonya. Nah, setelah kita mengikuti program ini, kita mendapat manfaat untuk di kelompok itu dibelinya 16.000. Nah, selain itu, kita juga dapat manfaat di tingkat pengepulnya kan pembeliannya 16.750. Jadi di kelompok dibeli 16.000, yang 750 itu nanti di akhir tahun atau di akhir periode gitu dikembalikan lagi berupa SHU. Turina, satu dari 146 penerima manfaat program pemberdayaan perajin gula semut Dompet Duafa. Di Dusun Kalibuko 2, Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kini telah menuai manis lewat usaha yang berjalan sejak tahun 2011. Harapannya bersama para perajin lain dengan jumlah produksi 4-5 ton yang bisa dihasilkan dalam 1 bulan, usaha gula semut berbasis rumah tangga yang ia geluti dapat semakin maju. Di kabupaten lain, program pemberdayaan Dompet Duafa hadir di Balongwetan, Plosorejo, Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman. Rumah Susu. Inilah program yang diberikan kepada korban erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Para peternak yang kehilangan hewan ternaknya mendapat bantuan sapi perah untuk diternakan.
perlahan warga korban erupsi mulai bangkit. Berawal dari 10 sapi perah, kini berkembang biak menjadi 34 sapi perah. Dari kita menerima manfaat dari program recovery Merapi itu sangat membantu sekali dalam pemulihan ekonomi kita setelah erupsi. Dari program recovery Merapi itu untuk meningkatkan ekonomi itu salah satunya kita bisa membiayai kebutuhan anak kita untuk sekolah. Setelah ada recovery Merapi itu, walaupun kita ya kalau buruh itu masih tetap, tapi kalau walaupun kita udah nggak ada orang yang nyuruh bantuan tenaga kita itu, kita udah dapat pendapatan tuh dari penjualan susu. Nah, Sebelum diperah, terlebih dahulu kandang dibersihkan. Seusai diperah susunya, sapi diberi makan rumput. Pemberian konsentrat juga tak ketinggalan, yakni vitamin bagi hewan ternak. Semua proses tersebut dilakukan pagi dan siang. Dalam sehari, sekitar 400 liter susu sapi dihasilkan peternak, lalu dibawa ke rumah susu untuk ditimbang. Selanjutnya, siap dibawa ke koperasi. Per liternya dihargai Rp3.400 sampai Rp4.000 bergantung kualitas susu. Tak berhenti sampai di situ. Limbah kotoran sapi juga dimanfaatkan menjadi biogas, sumber energi ramah lingkungan. Kedepan, Sukamto serta 23 peternak sapi perah lain di Desa Umbul Harjo berharap dapat mengolah susu perah secara mandiri, sehingga susu yang dihasilkan tahan lama agar dapat diolah dan dijual secara langsung. Kedepannya untuk dapat mempunyai cooling unit untuk dipergunakan untuk mengolah susu untuk bisa meningkatkan produksi petani yang lebih baik. Dalam perkembangannya bisa meningkat lebih dari 20%. Nah, setelah itu tercapai, kemungkinan kami ingin mempunyai inovasi lagi untuk perkembangan selanjutnya. Susu, minuman sehat kaya kalsium. Bagi yang suka menikmati rasa manis, memvariasikannya dengan gula semut bisa menjadi pilihan. Kandungan glukosa yang tidak begitu tinggi sehingga aman untuk dikonsumsi. Dari situlah, usaha berbasis rumahan, program pemberdayaan Dompet Duafa, masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Bersama Dompet Duafa.